Seteguk cappuccino, enak rasanya. Salam cappuccino. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang pengampunan, mengampuni. Mengapa harus saya bicara ini? Karena seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang sirik dengan kita, orang-orang yang selalu membenci kita, orang-orang yang selalu menjatuhkan kita, orang-orang yang tidak pernah mau berdamai dengan kita. Mereka itu adalah orang-orang yang senang melihat orang menderita, susah melihat orang senang. Kalau berhadapan dengan konteks orang semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana berhadapan dengan situasi ini. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pengalaman Petrus. Ketika dia bertanya dengan Yesus, Yesus, gimana sih, berapa kali saya harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap saya, yang mungkin menyakiti hati saya? Berapa kali sih Tuhan Yesus? Kata Yesus, 7 kali, 7 kali. Angka yang dipakai oleh Yesus 7 kali. Tujuh itu adalah angka kesempurnaan dalam keyahudian. Ketika memakai angka 7 berarti pengampunan yang luar biasa. Tapi 7 kali 7 kali berarti suatu pengampunan yang terus-menerus, tidak ada batas. Pengampunan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang percaya supaya dia dibebaskan dari rasa dendam, dari rasa kemarahan, dari rasa permusuhan. Mengampuni terus membuat dia hidup dengan tenang, membuat dia bisa berhadapan dengan orang yang membencinya, orang yang menyakitinya, orang yang membuat hidupnya menderita. Kalau mengampuni, kita melepaskan penderitaan yang kita alami akibat kebencian dia, sehingga kita tidak mudah tersakiti, membuat kita tidak mudah jatuh, membuat kita tidak mudah membalas dendam. Mengampuni, kata Yesus, memang pengampunan suatu yang tidak terbatas. Harus selalu diberi dan tidak boleh ada namanya kata batas dalam pengampunan. Walaupun saya ingat kalau berbicara tentang pengampunan, ini ada lagu Trio Ambisi menyanyikan, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan 3 kali, janganlah, oh jangan. Trio Ambisi mengatakan pengampunan itu cukup 3 kali. Tapi kata Yesus memang harus 7 kali. 7 kali, 7 kali. Suatu pengampunan yang terus-menerus membuat hidup kita itu menjadi lebih tenang, membuat hidup kita itu menjadi lebih adem, membuat hidup kita itu menjadi damai. Jadi ketika orang menghantam kita dengan kebencian, dengan kecemburuan yang luar biasa, kita hadapi dengan santai dengan pengampunan. Kita tidak kena akibat dari ulahnya yang jahat kepada kita. Kejahatan yang ingin dilemparkan kepada kita akan berbalik kepadanya. Dan ingat, kita ampuni berarti kita tidak mau menerima yang jelek dari dia. Kita hanya mau menerima yang baik. Orang yang demikian, itu orang-orang yang luar biasa. Kan kata Yesus, dia dari atas salib kan, dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu yang bukan saja dikatakan oleh Yesus. Yesus itu mempraktekkan sendiri. Bagaimana dia mengampuni orang yang di depan matanya membunuh dia. Dia katakan, ampunilah ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang menjahati kita, itu kadang-kadang tidak mengerti. Kadang-kadang dia terlambat menyesal. Karena itu kita harus mengampuni dia. Kan kata Yesus, kita harus berdoa bagi musuh yang membenci kita. Dan kalau kamu memberi persembahan, kalau ada ganjalan, pulang dulu berdamai dengan dia. Jadi pengampunan membuat kita mampu berdoa bagi orang yang membenci kita,
Pengampunan membuat kita hidup dengan Dia dengan damai. Pengampunan membuat kita memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Karena itu pengampunan bagi saya memang harus selalu diberi. Jangan pernah untuk menunda mengampuni orang. Dengan mengampuni, kita hidup damai. Kita hidup tenang. Biarlah kejahatan orang lain Dia tanggung sendiri. Kita itu seperti air yang tidak ada musuh. Kita lembut. Pengampunan membuat hidup kita berarti bukan saja bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Karena itu jangan pernah membatasi dalam memberi pengampunan. Seteru cappuccino. Enak rasanya. Salam cappuccino.